Halo guys, balik lagi sama gue Yeni. Dan kali ini gue lagi mau review iPhone X Second iBox di tahun 2021. Jadi di video sebelumnya sebenarnya gue juga udah sempet bikin review buat iPhone X juga. Tapi karena ini udah 2021 yang mana harga secondnya juga jauh lebih turun. Sudah sangat turun, malah sudah cukup signifikan turunnya. Kebetulan untuk unit yang gue dapet ini ori semua, tapi nggak ada earphone aja. Dan ini juga unit iBox, jadi mendingan kita fokus ke unitnya dulu. Oke, jadi sekarang kita udah fokus ke unitnya. Untuk iPhone X sendiri sih pasarannya agak susah ya buat nyari yang bener-bener mulus banget gitu. Mulusnya itu kayak mulus noden masih banyak di pasaran. Cuma kalau kayak mulus yang kayak nggak ada baret-baret alus, nggak ada stretch alus di pinggir-pinggirnya sini, itu tuh agak-agak susah gitu. Karena kebanyakan secondnya iPhone X itu kan juga memang udah pada pemakaian 2 tahun gitu. Jadi ya pemakaian 2 tahun bekas baret-baret alus gitulah di pinggir-pinggirannya, ya wajar-wajar aja sih gitu. Dan kalau misalnya kalian juga dapetin unit yang kayak gini di pasaran, nggak terlalu kelihatan juga sebenernya, apalagi bisa ditutupin pakai case juga gitu. Oh ya, ini BTW ini tempered sih ya, bukan masalah layarnya yang agak-agak kayak gini gitu. Misal kalian dapat unit yang kayak gini di pasaran, oke-oke aja kok, maksudnya nggak ngeganggu di mata karena dia bukan penyok, dia bukan den yang gimana-gimana gitu. Jadi seperti biasa untuk unitnya sendiri yang gue dapet ini ya biasa second iBox. Untuk baterai health sendiri 79%, yang mana wajar-wajar aja, apalagi untuk pemakaian second 2 tahun ya kan. Dan kemarin juga sempet cari-cari untuk iPhone X second iBox, tapi yang kayak baterai health 90-an% itu agak cukup susah di pasaran, karena di pasaran itu kayak kebanyakan udah pada baterai health 80-an% gitu. Ini iBox ya kan. Terus untuk kapasitas storage-nya sendiri 256 GB. Ya ini rekomen sih kalau untuk masalah storage. Masalah model ya 2021 belum ketinggalan zaman kok, meskipun iPhone 12 kameranya udah boba, kamera 3 sama sih, kamera 3 kayak iPhone 11. Cuma untuk pakai iPhone X masih cukup oke lah buat 2021. Kita coba lihat spesifikasinya dulu dari GSM Arena nih, spesifikasi iPhone X. Jadi ini kan launchingnya 2017 berarti bisa sampai 2022. Sekarang 2021. Umur pakainya sisa setahun 2 tahun ya, 2 tahun berarti 2021 dan 2022. Ini layarnya OLED, emang sih tajem juga. Gua suka untuk resolusi layarnya karena enak buat dipakai kayak scrolling sosmed, nonton segala macam, itu asik. Untuk Apple A11 Bionic gua sih untuk pemakaian sosmed tidak merasakan lemot sama sekali. Tidak merasakan lemot, tidak merasakan kayak hang, nge-lag gitu, enggak sih, aman-aman aja, sejauh ini aman. Karena biasanya HP yang gue review ini suka gue jual lagi, dan selama menunggu HP-nya sampai laku gue jual, biasanya suka gue pakai karena gue iseng aja gitu, jadi gue pakein gitu sambil nunggu dia laku. Nah, oh ya, ini juga udah Face ID. Baterainya 2716 mAh secara spesifikasi, dan secara pemakaian karena gue cuma pakai buat sosmed doang, cukup aja. Meskipun gue nggak bilang ini awet, malah gue bilang ini boros, karena daily driver gue kan Android ya, jadi masalah baterai itu awet banget gitu. Unit yang gue dapet ini dia full set ori tapi nggak ada earphone. Ini kualitas kameranya. Oh ya, ini HP yang gue pakai untuk daily driver Realme 6. Tahu sendiri kan kapasitas baterai Realme 6 tuh emang asik banget. Jadi ya makanya kenapa gue bilang kalau iPhone X ini termasuk boros buat gue secara baterai. Meskipun memang gue cuma sosmed doang gitu. Dan karena gua dapetin unit yang nggak ada earphone ya,
Tapi kalau untuk pasarannya sendiri, misalnya full set ori gitu, full set ori iPhone X 256 GB. Itu pokoknya pasarannya di sekitar 6 sampai 8 tergantung kelengkapan, tergantung baterai health, tergantung kondisi. Pokoknya pasarannya 6 sampai 7. Kalian bisa cari di marketplace dengan pasaran 6 sampai 7 iPhone X 256 GB iBox. Dengan harga 6 sampai 7 menurut gua worth it apa enggak iPhone X 2021? Enggak menurut gua. Kenapa? Karena gua satu, baterainya yang menurut gua boros, kecil kapasitas baterainya. Dua, karena dia Apple A11 Bionic dan dia diluncurin 2017, kita pakai sampai 2022 gitu. 6 sampai 7 juta menurut gua enggak, karena di video sebelumnya juga gua udah sempat review iPhone yang lain kayak iPhone SE ataupun iPhone XR gitu yang menurut gue akan lebih rekomen untuk tahun 2021 dan pemakaian jangka yang lebih panjang. Secara Face ID ya memang ini secara model dan penggunaan Face ID yang udah full layar kayak gini ya, udah nggak pakai dagu gitu, maksudnya nggak ada dagunya. Ya memang belum ketinggalan zaman dan secara model memang masih asik banget buat dipakai sampai ya mungkin sekitar 2-3 tahun ke depan masih asik banget. Untuk secara model memang belum ketinggalan zaman, meskipun memang iPhone 12 sekarang udah pada kamera 3, kamera boba gitu kan. Kamera iPhone 12 juga kan sama ya kayak iPhone 11, cuma beda di bezel pinggir-pinggirannya doang jadi lebih kotak gitu untuk iPhone 12. Ya, kesimpulannya adalah gue tidak menyarankan kalian untuk membeli iPhone X second ini di tahun 2021 karena masalah chipset. Meskipun gue juga tidak merasakan lagging ataupun ngerasa nge-lag untuk pemakaian sosmed. Karena pemakaian harian, daily, gue gak ngerasain itu. Cuma karena dia 2023 udah gak dapet update software aja sih. Jadi menurut gue gak rekomen. Jadi cukup segitu dulu review dari gue. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yuk, caps.